Oke, jadi kita coba lihat beberapa menu ROG-nya. Jadi ini ada Scout Mode. Gila gak tuh? Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas HP gaming paling kenceng dari Asus, yaitu Asus ROG Phone 5. Jadi di video kali ini kita akan membahas Asus ROG Phone 5 atau 5 yang versi Tencent Gemes. Karena untuk yang versi resmi Asus Indonesia, saya lihat di beberapa marketplace memang belum ada ya, sampai sekarang sepertinya belum masuk. Dan untuk harganya yang versi global ini sekitar 11 sampai 13 juta tergantung dengan variannya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas. Dan untuk boxnya sendiri dia kayak semacam karbon Kevlar gitu gak sih ya? Jadi kayak ada semacam tekstur karbon, di sini juga ada tipis-tipis 0,5 seperti itu. Dan kayak ada dot metric displaynya di sini untuk logo ROG-nya. Terus di bagian kirinya ROG Phone 5 sama juga konsepnya seperti karbon Kevlar. Yang kamera saya sepertinya susah untuk memfokuskan ya. Ya seperti itu pokoknya intinya. Dan di bagian belakangnya kalau kita lihat di sini ini adalah yang versi varian warnanya itu white atau putih. RAM-nya 12 GB dengan memori internalnya 128 GB. Dan untuk kameranya, lensa wide-nya itu 64 megapiksel, selfie kameranya 24 megapiksel, ultra wide 13 megapiksel, dan lensa makronya 5 megapiksel. Kalau dari segi main kamera ya, tidak ada perubahan dari Asus ROG sebelumnya dengan yang Asus ROG 5 ini. Sama-sama 64 megapiksel. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita unboxing Asus ROG 5 ini. Untuk feel experience unboxingnya seperti ini. Jadi di sini ada karakter Akira yang nanti bisa kita scan melalui software Asusnya. Nanti akan kita coba juga. Dan di sini ada, kita coba lihat apakah ada case-nya dan apakah case-nya sama seperti Asus ROG yang dulu. Untuk SIM ejectornya masih sama ya. Jadi Asus ROG yang dulu juga seperti ini. SIM ejectornya aja kesannya gaming banget. Terus juga ada beberapa buku panduan SN, ada stiker juga di sini. Stikernya mirip-mirip ala cyberpunk gitu ya dengan warna neonnya. Terus juga ada ini di sini ada case. Nah, case-nya mirip juga dengan versi Asus ROG yang dulu. Jadi kalau misalkan dipasang nanti kita coba. Dan ini adalah Asus ROG Phone 5-nya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita coba lihat ya ada apa aja di bagian dalamnya. Nah, karena ini adalah versi Tencent Gemes, jadi bukan versi Indonesia. Untuk kaki adapternya ini masih yang gepeng atau versi global. Dan untuk adapternya ini memiliki maksimum output 65 watt. Untuk kabelnya udah braided seperti ini ya, dan dia Type C to Type C, bukan Type A to Type A. Oke, jadi udah nggak ada apa-apa lagi di sini. Dan sekarang coba kita lihat untuk Asus ROG Phone 5-nya. Warnanya putih seperti ini. Sebenarnya ada yang versi Ultimate Edition ya, tapi ini bukan versi Ultimate Edition karena yang versi Ultimate di sini tuh ada kayak semacam dot metric display-nya lah, sama seperti di laptopnya yaitu Asus ROG G14. Terus di bagian belakangnya ini ada beberapa warna ya. Jadi warnanya ini Tosca kayak logonya di KID ya. Di sini ada angka 5, 05 yang menandakan ini adalah Asus ROG Phone 5. Di bagian bawahnya ada slogannya ROG Republic of Gamers since 2006. Terus di sini karena ini versi Tencent Gemes, jadi ada Tencent Gemes di sini. Terus di sini ada kayak semacam tekstur-tekstur polka dot yang kayak menandakan ini adalah versi dot metric gitu. Walaupun ini bukan yang versi Ultimate. Terus di bagian bawahnya ada garis-garis abstrak dan di sini polos aja. Dan di bagian bingkai kameranya itu juga ada warna biru sedikit. Terus ada kayak semacam garis abstrak yang intinya ya kalau tampak belakang sih menurut saya kesan gamingnya ada, cuman nggak terlalu norak gitu, nggak terlalu too much. Jadi kalau misalkan kita ada di tongkrongan terus pakai HP ini, mungkin teman-teman kita yang lain akan langsung ke home credit dan nyicil Asus ROG Phone 5 juga. Terus untuk port-portnya di bagian kanan sini ada air trigger ya, jadi L1 dan juga R1. Terus juga ada volume up and down dan ada tombol power, tombol lock dan off. Terus di bagian bawahnya masih ada audio jack. Jadi menurut saya ya HP gaming itu memang harus ada audio jacknya karena gamers biasanya bakalan pakai earphone atau headset. Terus dia ada konektor Type C di sini, ada WiFi antena. Di bagian kirinya ada SIM tray yang dibikin biru juga, jadi kesannya itu nggak flat gitu ya. Terus di sini ada untuk adapter aksesoris, WiFi antenanya juga banyak di sini. Dan kalau misal kita bandingkan dengan Lenovo Legion Duel yang kemarin kita bahas ya,
Warnanya ini sebenarnya mirip-mirip, jadi ada perpaduan hitam, putih, grey seperti ini. Untuk panjangnya juga sama sih ya, cuman Legend memang desainnya menurut saya anti mainstream banget, dan dia juga sudah built-in dengan kipasnya sendiri di sini. Yang kalau misalkan kita pakai mode performance, kipasnya ini lumayan berisik. Dan di video selanjutnya akan kita bahas tentang mana yang lebih baik antara ROG Phone 5 dan juga Legend Phone. Ini kita unboxing Asus ROG dulu aja. Jadi buat kalian yang mungkin punya pertanyaan untuk next video nanti yang kita membandingkan ROG dan juga Legend, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan seperti ini penampakannya kalau misalkan case-nya dipasang ya. Jujur aja kalau menurut saya sih kurang ya, kayak gimana gitu case-nya. Kecuali case-nya mungkin sama Asus dikasih yang karbon juga, yang warna-warna karbon, warna-warna maco gitu ya, untuk dengan kontras putihnya ini menurut saya akan lebih bagus lagi. Dan kalau di Legend Duel 2 kemarin feel experience unboxingnya itu dari boxnya, nah kalau di ROG ini feel experience unboxingnya di boxnya juga, tapi ini bisa dibilang versi digital lah. Jadi kalau misalkan kita masuk ke bagian, sebentar ya, ini saya close lagi, kita masuk ke bagian ROG centernya di sini ya, terus kita masuk ke bagian konsol. Ini kan ada kayak semacam AR mission selfie. Nah kita start aja. Di sini kita bisa kayak semacam bermain lah dengan boxnya ini. Kita pilih boxnya dulu karena kita versi Tencent gemes, jadi boxnya kotak seperti ini. Terus dia akan memberikan perintah kalau prepare your product box seperti ini. Terus kita continue dan kita coba lihat apa yang akan terjadi ya. Nah kita tinggal scan aja di sini. Search, continue, search. Ya bisa seperti itu ya. Gila. Terus skip, turn your phone into landscape. Oke, kita landscape-kan dulu. Oh, ini mirip kayak di settingan awal-awal PS5 ya, seperti ini ya. Dan ini air triggernya, getarnya enak banget. Jadi benar-benar kayak joysticknya Xbox yang getarnya itu pas gitu, nggak asal getar. Wah, ini Akira nih. Ini rambut saya kalau misalkan saya poni mirip kayak gini nih. Continue. Oke. Permainannya lumayan banyak ya. Ini Face ID, detecting face. Oke. Gila. Ya, jadi kalau misalkan nggak kelihatan ya. Seperti ini nih. Jadi kalau misalkan face saya, jadi ada fitur seperti ini juga ya. AR selfie-nya kita create terus join. Oke, sign up with Google. Sebentar. Dan setelah itu kita bisa jadi part of ROG ya, atau Republic of Gamers, dimana bakalan banyak reward. Cuman nanti aja kita join ya. Kita sekarang explore dulu aja apa aja fitur-fitur dari ROG Phone 5 ini. Terus untuk skor Antutunya di versi 9 ya, kalau dibilang paling tinggi enggak sih ya, karena di Legend Duel 2 yang saya bahas kemarin ini skor Antutunya itu ada di 820.000, sedangkan ROG 800.000. Perbedaan spesifikasinya, kalau Legend Phone itu pakai RAM 16GB, untuk ROG dia pakai RAM 12GB. Untuk chipsetnya sama-sama menggunakan Snapdragon 888. Kalau untuk panasnya belum saya ukur ya keduanya ini, cuman kalau saya bilang sih panasnya mirip-mirip ya antara ROG Phone 5 dan juga Legend Phone 2. Terus kalau untuk spesifikasi lain sama juga ya. Jadi untuk GPU-nya dia pakai Adreno 660, terus refresh rate-nya dia 144Hz. Kenapa di sini 120Hz? Karena saya setting di 120Hz. Terus untuk resolusinya juga sama 1080x2448. Terus panelnya sama juga AMOLED dengan dimensinya 6,7 inch, dan spesifikasi lain kalian bisa langsung cek di sini. Buat kalian yang nggak percaya Antutu, tenang aja, saya juga sudah cek pakai Geekbench 5, dan di Geekbench 5 performa single core-nya itu 1128 dan multicore-nya 3632. Terus untuk Netflix-nya sama dengan Legend Phone 2 kemarin, dia sudah ada di Security Wideband L1. Cuman ya apa yang membedakan dengan Legend Phone 2? Menurut saya ya, feel haptic feedback-nya itu lebih enak ROG Phone 2 ketimbang Legend Phone 2 ini, karena lebih presisi aja gitu motornya. Kalau ini masih getarnya memang kerasa flagship. Saya coba lagi ya. Nah, getarnya memang masih kerasa flagship, cuman ada bagian lain yang getar. Di bagian sini tuh getar. Kalau ROG itu yang getar hanya tombol yang kita pencet aja. Nah, jadi pas gitu haptic feedbacknya kalau dibandingkan dengan Legend Phone 2. Oke, sekarang kita bahas
Untuk layarnya ya, mungkin kita langsung compare aja dengan Legend untuk layar. Karena kalau layar kan cuma tinggal buka YouTube aja dengan video yang sama. Tapi untuk performa dan juga lain-lainnya akan kita bahas di video next nanti. Dan kalau untuk kualitas layarnya menurut saya sama aja sih ya. Karena panelnya sama-sama AMOLED, layarnya juga sama-sama 6,7 inch ROG. Mirip-mirip ya suaranya ya. Sebentar, terus ini. Kok enak ROG tapi? Iya, kayak enak ROG tapi ya. Coba sebentar. Iya, jadi menurut telinga saya ya, masih enak speakernya ROG ketimbang Legend Phone. Cuman menurut telinga kalian gimana? Itu agak susah karena tergantung dengan device kalian juga ketika kalian mendengarkan. Oke, sekarang kita lanjut untuk satu game aja ya. Kita hands on untuk di game PUBG. Sayangnya baik ROG dan juga Legend Phone dia belum ke unlock untuk smooth 90 fps. Suaranya kayak gini ya. Jadi sama-sama smooth extreme. Nah, untuk memunculkan menu-menu dari gamenya ya, menu-menu dari ROG Phone-nya, kita bisa slide dari kiri, sama seperti dulu. Jadi di sini banyak banget pilihan. Kalau misalkan mau refresh rate yang 144, tinggal pencet aja seperti ini. Auto biar baterainya lebih hemat. Kita sih main di 144 Hz saja ya. Terus ini juga L1 R1-nya sepertinya kemarin udah saya setting. Jadi sekarang langsung aja kita coba start ya. Nah ini ya, jadi grafiknya masih ke unlock-nya itu smooth extreme. Terus kalau untuk sensor gyro dan macam-macam, sebenarnya kalau HP gaming nggak usah ditanya, nggak ada gyronya nggak? Ya jelas ada lah, masa HP gaming nggak ada gyronya. Tuh, dan gyronya juga udah gila banget, udah responsif banget. Dan mau kemana-mana responsif. Cuman kalau kalian pakai Legend Phone 2 ini ya, kan dia kameranya ada di bagian pinggir ya. Jadi kameranya dia ini kalau misalkan kita mau game live streaming, dia ada di pinggir seperti ini. Nah, kalau misalkan kita pakai gyro ya seperti ini, ya menurut saya sih nggak enak karena kameranya ikutan gerak kalau misalkan kita main PUBG pakai gyro. Jadi mungkin Lenovo nanti bisa memberikan solusi ya untuk itu, biar nggak gerak kalau misalkan main pakai gyro. Cuman itu menurut saya adalah inovasi yang bagus sih dari Legend. Walaupun mungkin harus ada namanya inovasi ya, pasti ada beberapa hal yang patut diperhatikan lagi. Oke, jadi kita main PUBG sebentar aja sambil kita cobain L1 R1-nya. Dan ini getarnya enak banget ya. Sama juga di Legend getarnya juga enak. Cuman di Asus ROG, maaf ya kalau kebalik-balik, maksudnya Asus ROG ini getarnya menurut saya lebih enak. Jadi motor feedbacknya ketimbang Legend itu masih kerasa flagshipnya. Cuman kalau ini misal ini saya pencet ya, nah yang getar itu hanya bagian area sini aja. Jadi kayak jadinya lebih kerasa feel-nya gitu aja. Oke, jadi kita coba lihat beberapa menu ROG-nya. Jadi ini ada Scout Mode. Gila gak tuh? Gila gak tuh? Sebentar ya, ini kalau misalkan musuhnya bisa terlihat, menurut saya ini curang banget sih ya. Kita cari bot dulu ya. Kalau misalkan memang dengan Scout Mode ini, coba ini saya nonaktifkan dulu ya. Jadi fungsinya sepertinya apakah dia bisa kayak mendeteksi suhu badan manusia gitu ya, kayak di film-film. Kita coba aja. Terus kalau kalian lihat di bagian bawahnya ini kan ada CPU-nya berapa persen ya, 51%, GPU-nya cuma 42%, FPS-nya ada di 58, 59 bagian bawah ini ya. Jadi kalau untuk PUBG dengan settingan Smooth Extreme, Snapdragon 888 ini nggak usah pakai X Mode sih. Jadi ROG ini ada X Mode on ini. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengen pakai karena ya kayaknya PUBG ini cuma geli-geli gimana gitu kalau misalkan digunakan di Snapdragon 888. Jadi nggak usah pakai X Mode atau istilahnya mode performance-nya Asus ROG lah. Pakai aja yang mode tengah-tengah, menurut saya masih oke. Dan di PUBG ini nggak kerasa panas, cuma nanti akan saya coba di Genshin Impact di video selanjutnya aja biar videonya nggak terlalu panjang ya. Serta kita akan comparekan dengan Legend Phone secara spesifikasi dan juga performanya serta fitur-fiturnya nanti. Yang baru sepertinya ini ya Scout Mode tadi nih ya. Nah ini
Terus ini bisa 144, tadi kok kelok. Oke. Terus ada crosshair. Jadi crosshair ini sama halnya seperti di monitor gaming. Jadi kita bisa custom nih crosshairnya. Jadi kalau misalkan di PUBG kan mungkin kalian nggak suka dengan crosshairnya, kalian bisa ganti. Oh, itu ada bot. Ya, mumpung ada bot ya, kita coba di scout mode. Mana botnya? Nah, di situ. Oh, gini ya. Jadi botnya itu kelihatannya itu sebentar. Nah, kelihatannya itu nggak hitam putih. Sebentar. Dung 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 dung. Jadi dia lebih terlihat berwarna ya. Sakit sekali everybody. Nah, jadi saya kira dia bakalan kayak mengeluarkan suhu gitu ya. Jadi kayak kacamata infrared gitu. Ternyata enggak juga ya. Jadi karakternya malah terlihat, tapi cukup sih ya, cukup membuatnya lebih terlihat jelas karena yang lain itu hitam putih sementara karakternya tadi enggak. Kalau untuk refresh rate-nya layarnya 144 ya udah. Wih, sakit sekali everybody. Oke, jadi sekarang kita coba untuk kameranya. Kira-kira seperti apa kameranya? Kalau dari pertama kali lihat sih kayaknya masih sama dengan ROG Phone generasi sebelumnya ya, sama-sama 64 megapiksel juga. Cuman kita coba selfie dulu sebentar. Jadi seperti ini kamera selfie-nya sambil bawa ini aja. Dan sekarang kamera belakangnya. Coba kita lihat kamera belakangnya, di situ backlit. Jadi seperti ini aja ya. Set. Terus gini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya untuk hands on dari ROG Phone 5. Di next video saya akan komparasikan dua HP gaming yang sama-sama warnanya putih ya, Legend, dan juga ROG yang sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 888. Dan kalau kalian punya request pengen dikomparasi seperti apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya Nick Sabri and see you on the next video. Bye bye.